kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai yang ke-52, di mana di situ firman Tuhan menceritakan tentang Bartimeus. Dan sebagai jadi ayat pokoknya kita sama-sama belajar di firman Tuhan di ayat yang ke-52. Di situ firman Tuhan katakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah adik-adik, firman Tuhan ini menceritakan tentang di mana Bartimeus pada waktu itu dia adalah orang yang buta. Pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melalui jalan Yeriko, tepat di mana Bartimeus berada di tempat itu. Dan Bartimeus berteriak, Tuhan, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang melarang Bartimeus untuk tidak terus memanggil Tuhan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa kalau adik-adik baca firman Tuhan ini dengan baik-baik, Alkitab mencatat bahwa Bartimeus berteriak dengan suara yang keras, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Dan Tuhan menyuruh orang membawa Bartimeus menghadap kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan, apa yang kau inginkan daripada aku? Dan Bartimeus bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah hari ini kita sama-sama belajar tentang jadilah imanmu. Jadilah seperti yang adik-adik imani, atau firman Tuhan tadi mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mungkin adik-adik di masa-masa seperti ini atau dalam usia-usia kalian ada banyak hal yang kalian impikan, atau ada banyak hal yang kalian harapkan, cita-citakan, gumuli, dan kalian imani. Seperti Bartimeus, sudah lama dia merindukan bahwa dia mau disembuhkan agar dia bisa melihat. Nah, dari kisah Bartimeus ini ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yang namanya tidak pantang menyerah. Apalagi dalam menggapai impian kita, menggapai masa depan kita, ada banyak hal-hal yang perlu kita lakukan. Salah satunya itu jangan pantang menyerah. Seperti Bartimeus, Alkitab mengatakan bahwa banyak orang menegur Bartimeus agar jangan berteriak. Tetapi Alkitab mengatakan Bartimeus terus memanggil nama Tuhan, dan akhirnya Tuhan pun menoleh. Ini suatu hal yang perlu kita pelajari dari Bartimeus, bahwa Bartimeus pantang menyerah. Mau situasinya kayak apapun, situasi nggak baik-baik seperti kita pada saat ini, virus corona yang semakin bertukar varian dan menyebabkan kita melakukan pembelajaran secara online maupun offline, bahkan renungan kembali di video seperti ini. Nah, dalam masa-masa seperti ini kita mau yang namanya jangan pantang menyerah, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap semangat belajar dan semangat menggapai cita-citanya adik-adik semuanya. Dan yang kedua yang perlu kita pelajari dari Bartimeus yaitu percaya akan kuasa Tuhan. Bartimeus tidak melihat Tuhan semasa hidupnya, dia nggak tahu Tuhan itu seperti apa, tetapi dia mendengar. Kita mengatakan bahwa Bartimeus, dia mendengar Tuhan Yesus dari orang-orang. Mungkin pada waktu itu orang-orang bercerita kepada Bartimeus, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan, yang meninggal bisa bangkit kembali, dan yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Pada saat itu iman Bartimeus timbul. Nah, sebab itu adik-adik masih ingat dalam Roma 10 ayat 17 katakan apa? Iman timbul dari pendengaran anak firman Tuhan. Seperti kita pada saat pagi hari ini, Kak Tisha dan adik-adik mengambil bagian yang sangat penting, yaitu kita bertemu Tuhan melalui renungan kita pada pagi hari ini, dan adik-adik pun mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Itu membuat iman adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan, karena Bartimeus tidak melihat Tuhan itu seperti apa, tapi dia percaya dan dia memiliki iman yang kuat melalui cerita orang-orang yang ceritakan kepada Bartimeus. Ini suatu hal yang luar biasa agar dalam meraih apa yang kita doakan, mimpi-mimpi kita, apa yang kita imani, apa yang kita gumuli, satu hal yang adik-adik harus tahu bahwa percayalah akan kuasa Tuhan. Amin. Dan yang ketiga yang perlu kita sama-sama belajar adalah ketika doamu sudah terkabul, ketika apa yang kamu harapkan Tuhan sudah buka jalan dan itu terjadi dalam kehidupan adik-adik, doa sudah dijawab, impian sudah terkabul, apa yang kalian harapkan Tuhan sudah memberikan jawaban, jangan pernah yang ketiga yaitu lupa mengucap syukur. Mari tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Seperti Bartimeus, ada di ayat yang terakhir mengatakan bahwa dan Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, ini suatu bentuk ucapan syukur. Ketika dia sudah memperoleh kesembuhan daripada Tuhan, Bartimeus sudah pergi meninggalkan Tuhan. Tapi Alkitab mencatat bahwa Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Terkadang ketika Tuhan sudah menjawab doa adik-adik, apa yang kalian gumuli Tuhan sudah menjawabnya, memberikan jawaban, dan impian mimpi-mimpi kalian sudah tercapai. Terkadang kita lupa akan Tuhan. Dalam masa-masa sulit kita datang kepada Tuhan, tetapi ketika apa yang kita doakan Tuhan sudah jawab, kita lupa. Nah, seperti adik-adik masih ingat 10 orang kusta. Ketika 10 orang kusta ini disembuhkan, 9 orangnya pergi meninggalkan Tuhan, tidak mengucap syukur. 1 orang saja yang datang mengingat Tuhan dan bersyukur. Nah, kita mau belajar lagi diingatkan kembali melalui kisah Bartimeus pada pagi hari ini, bahwa jangan pernah yang lupa mengucap syukur. Alkitab tidak mencatat Bartimeus mengikuti Tuhan sampai dalam perjalanan sampai kemana, tetapi Alkitab mencatat bahwa Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini salah satu bentuk ucapan syukur dari Bartimeus ketika dia sudah memperoleh apa yang dia inginkan, ketika dia sudah menerima mujizat kesembuhan daripada Tuhan, dia memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Karena ketiga poin ini adik sangat memberkati kehidupan adik-adik SMP Kristen ini semuanya. Yang pertama yang kita mau belajar dari Bartimeus yaitu jangan pernah yang namanya pantang menyerah, dan yang kedua percaya akan kuasa Tuhan, dan yang ketiga jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Berkenan firman Tuhan. Yesus memberkati kehidupan adik-adik semuanya. Yesus memberkati.